Oke, jadi ting. Nah, sekarang sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Cus. Oke, jadi ini juga orangnya saya buat aja berjejer ke atas gini aja. Ada namanya kirinya dan gitu. Jadi ini bisa saya kecilkan dikit, ini bisa saya besarkan. Oke, jadi saya ulang lagi, ini berarti saya hapus. Oh ya, cara pakai ini ya, ini adalah penghapus. Ya udah, penghapus biasa aja seperti penghapus, ya. Kemudian selain penghapus, di apa namanya, menulisnya bisa pakai mouse, bisa pakai pen, ya. Ini menulis atau ganti warna, diklik agak lama, keluar warna apa, maunya merah misalnya, ya. Mau diperkecil, mau ditebelin, brush, Belum bisa pakai ya. Udah keluar kan? Ya. Nanti Anda bisa ikut menulis di sini. Penghapus, kemudian ini biasa select aja, ini sticky note. Halo, misalnya. Kok belum bisa sih? Oke. Maka dia akan muncul begini, halo, bisa ditaruh di mana-mana, bisa diputar, halo, gitu ya. Kemudian ini mau nambah gambar, bisa gambar dari komputer Anda, bisa dari website, Google Drive, foto, ya, ya kayak tadi foto ini, fotonya saya taruh di sini misalnya, oke, yang tadi itu, jadi tinggal dia open dari fotonya, nanti punten jambotnya saya belum masuk karena perlu akses, kan otomatis bisa. Aku tuh Aksesnya saya perbolehkan semua Pak. belum bisa loh, Pak. Kenapa Oh, ini? belum bisa. Saya tulis di chat lagi ya. Ada yang nggak bisa mungkin ya. Memang tadi ya juga kelas yang berikut, yang lainnya juga belum bisa ya. Ini aksesnya, klik aja lagi ini. Siapa tahu bisa dengan link ini. Oke. Di chat ya. Dicoba aja. Ini sudah ada yang bisa mencoret buktinya. Berarti sudah bisa dong. Tuh kan, ya. Saya hapus, nggak mau saya bilang, nah gitu ya. Ada yang coret, ada yang menghapus. Oke. Ini yang ini saya pilih, klik, pilih, hapus, tuh bisa. Oke, halo, iya, enak ya, bisa main-main. Buat lingkaran, tuh. Ngetik pakai keyboard. Nama saya. Oh ya, nulis nanti ya, kalau 2x kuadrat, misalnya 2x pangkat 2, ditambah, misalnya 1/1 per x, dikurangin 5 akar, kalau nggak bisa akar, tulis saja SIRT, dalam kurung 2, akar 2 misalnya. Ditambah, kalau mau dikalikan, misalnya ini pakai tanda kali, bisa pakai X, bisa pakai kali ini. Gitu ya, kira-kira. Terus ini bisa menunjuk sambil, Pak, yang ini apa, Pak? Nah, yang ini apa? Jadi laser pointer ini ya. Oke. Nanti saya kira semua sudah mulai adalah familiar lah, ini nggak terlalu sulit. Anak SD aja bisa pakai ini kok. Tapi anak SD di Amerika ini. Oke, kita tadi saya ulang lagi, saya bilang domain dan apa nama tadi, domain dan range ya. Jadi saya hapus semua ini. Oh, ini dari tulisan kamu ya. Masing-masing harus menghapus kayak. Coba sih bisa nggak saya hapus? Oh bisa, saya bisa menghapus. Oke, bersih. Atau clear frame, tus, hilang semua. Oke. Nah sekarang saya tuliskan di sini adalah misalnya y sama dengan fx, fx, oke.
Atau dicontohkan fx-nya adalah, contoh fx adalah 2x plus 2 misalnya. Maka x ini adalah namanya domain. Inputnya, ini bisa angka real. Nah, hasilnya Y ini namanya adalah range. Kalau digambarkan, misalnya oval, mana oval? Bulat aja. Ini adalah domain, kemudian ini adalah range. Ya, saya geser dulu. Misalnya di sini ada titik 1, 2, 3, ya, titik, titik, titik. Ini ada angkanya, misalnya angka 1, angka 1, angka 2, angka 3. Terus di sini juga ada titik, titik merupakan output 1, 2, 3. Atau di sini misalnya kalau dia X-nya 1 berarti akan sama dengan 3. X-nya 2 akan sama dengan berapa? 2 kali 2, 4, 6. 2 tambah 2, sorry, 4. Kemudian kalau 3 kali 2, 6 ditambah 2, 8. Jadi ini adalah domain, ini adalah range. Ini domain, ini range. Ini domain, ini range. 1 ke 1. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, ini adalah domain. Ini range. Oke. Terus, jadi function assign its input number to output number. Set of input number atau himpunan angka-angka input dinamakan domain, himpunan angka-angka output dinamakan range. Yang berikutnya adalah suatu fungsi dikatakan sama jika, atau dua fungsi f dan g dinyatakan sama jika f sama dengan g, ya. Domainnya f itu aja juga domainnya g, dan fx sama dengan gx, ya, fx sama dengan gx. Jadi domain dari f itu adalah sama dengan domain dari g, dan fx-nya sama dengan gx. Artinya range dari fx sama dengan range dari gx. Nah, di sini ada pembuktiannya adalah kita coba dulu untuk membuatnya. Di sini saya hapus dulu ini, ya, semuanya. Kemudian ini di sini ada contoh untuk membuktikan apakah yang namanya tadi itu fx sama dengan, di sini buktikan bahwa fx sama dengan gx sama dengan ax atau sama dengan kx. Mana yang sama? Nah, caranya adalah pertama biasanya saya harus buatlah ujinya dulu di sini, yaitu sesuai dengan angka di sini bahwa kalau tidak sama dengan 1 atau sama dengan 1. Ya. Jadi saya disebut di sini. Kalau domainnya 1, x-nya sama dengan 1, dan domainnya sama dengan 2 misalnya. Ya. Jadi ini hasilnya seperti apa? Maka di sini akan saya namakan fx. Kalau kita masukkan angka 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini dikalikan, angka ini dikalikan 0 sama dengan 0, dibagi 0 sama dengan 0, tidak tahu, ya. Not defined. Kalau ini dimasukkan angka 1, hasilnya adalah 3. Ini dimasukkan angka 1, hasilnya jika x sama dengan 1, ax-nya sama dengan 0. Kalau x sama dengan 1, ax-nya, kx-nya sama dengan 3. Bagaimana kalau 2? 2 tambah 2, 4,
kalikan dengan 1 dibagi 1, 4. Ya. 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4. Dikalikan 1, iya, dibagi 1. X ditambah 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Ini 4 juga. Ini 4 juga. Melihat dari sini bahwa dapat disimpulkan bahwa yang fx itu tidak sama dengan gx, tidak sama dengan hx, tidak sama dengan kx. Karena dia tidak bisa didefinisikan pada saat x sama dengan 1. Sedangkan pada angka, kalau kita coba dengan angka 2, ternyata semuanya bisa sama. Tetapi yang bisa benar-benar sama dua-duanya adalah, saya ganti dengan warna hijau. Jadi angka ini benar-benar sama. Jadi yang bisa benar-benar sama adalah gx dan kx. Mau deh. Jadi gx dan kx sama. Jadi kesimpulannya adalah, kalau dilihat di sini, sedangkan di hx tidak sama di angka 0-nya, angka 1-nya, pada saat domain 1. Jadi boleh dikatakan bahwa F1 tidak sama dengan G1, tidak sama dengan H1, tidak sama dengan K1. Sedangkan berdasarkan definisi seluruhnya, kalau angkanya tidak sama dengan 1 sama, G1 sama dengan 3, H1 sama dengan 0, K1 sama dengan 3. Sehingga dapat disimpulkan G sama dengan K, G tidak sama dengan H, dan H tidak sama dengan K. Pak, nanya dong, Pak. Ya. Yang sebelumnya ya, Pak, slide yang tadi tuh. Nah, nah ini saya yang kenapa pertama ini ND, padahal kan sampingnya sebenarnya X1 sama X1 itu bisa dicoret ya? Ini kan kalau fungsinya dicoret kan sudah fungsinya udah lain. Jadi di sini tidak boleh. Jadi ini ada, kalau seperti ini bahwa ya tetap harus seperti ini untuk membuktikan bahwa ini sama. Dia sama kalau ini disederhanakan, gitu kan? Ini nggak disederhanakan. Berarti Utuh nggak bisa aja. disederhanain, Pak? Nggak boleh. Oh. Di sini nggak boleh. Kita membuktikan apakah fungsi ini dan ini sama. Tidak sama. Kecuali kamu mau sederhanakan dulu baru bisa. Tapi kan di sini tidak ada syarat untuk menyederhanakannya. Oke, Bapak. Nah, ini dicoret dulu boleh menurut ini, kalau menurut aturan matematika. Coretlah dulu sehingga ini akan sama dengan ini. Tapi di sini dia kalau X sama dengan 1 nggak berlaku dia. Ya. Oke. Sip. Oke. Oke, lanjut kita dengan yang berikutnya. Ini hanya sekedar nggak terlalu banyak ini sih, cuma bawa tahu itu. Nah, sekarang kita lihat fungsi yang berikutnya adalah, oke, di sini ada tentukan domain dan fungsi dari ini ada dua rumus, fungsi. Saya letakkan di Jamboard. Domain yang digunakan di sini adalah domainnya adalah X, Gx. Kemudian Anda ditanya, berapakah kalau dia diganti dengan Gz. Kedua, G R kuadrat. Kemudian ketiga, G X ditambah H. Tiga aja dulu. Atau G sama dengan 5 misalnya.
Jadi domainnya 5, domainnya X plus H, domainnya R kuadrat. Sama dengan berapa? Silakan dikerjakan. Langsung di sini aja nggak apa-apa. Silakan dicoret-coret. Dan bisa dicoretnya dengan menggunakan mesin ketik. Ya, saya masih nggak bisa tahu Pak Rino. Ayo dong, bisa. Bukan, nggak bisa masuk akses. Masih sih? Masa sih? Iya, Coba benar. pakai satu deh. Oh, Udah. jangan pakai dua. Novel. Apa-apa punten banget nih Pak. Apa itu ada kolom share, bisa share ke email aku boleh Pak? Kenapa? Itu kan ada punten banget, ada kolom share tuh yang warna biru Pak, pojok kanan. Share ke email aku bisa Pak. Bisa. Boleh share. Aku di chat Pak. Emailnya udah Share aku. di mana. Siapa? Novel. Mana? Novel nggak ada tuh. Iya nggak ada. Kenapa Bang? Lah itulah novelnya nggak terdaftar kali ya. Uh, aku udah bilang ke Waduh. Putri sih barusan. Marahin aja. Nadra yang ada. Namanya ada siapa? Novel. Naufal. N Alpha Ultra Flamingo Alpha. Itu Ahmad Naufal Salsagian. Bukan. Muhammad Naufal Fawas. Naufal Fawas 43@gmail.com. Ini ya. Cakep Pak. Sip. Cium. Mudah-mudahan bisa. Coba lagi. Ini siapa lagi? Selamat malam, Pak. Maaf, Pak. Anissa Fadila. Tanya tugas yang Bapak berikan 5 soal cerita dikerjakan atau problem Bapak, Pak. Siapa ini? Warna pink. Asep ya? Mau nulis ya? Silakan Pak Asep. Asep Milah Ibrahim mau ngetik. Udah pakai mesin ketik aja, kalau pakai laptop. Reference. Bab 2. Oops. Ini pakai mouse ya, gede banget sampai. Iya pakai mouse jelek Pak. Nanti dikecilin bisa. Tuh Muhammad Naufal Fawas bisa join tuh. Ingat, yang diinikan adalah X-nya diganti Z, ya ganti aja Z langsung. X-nya ganti ganti R kuadrat langsung. Gitu. Plus Z plus 3 ini Z kuadrat dikurangin Z ditambah 5.
Val nanya. Val siapa? Ya. Shager itu bisa 3Z plus 5 gimana ceritanya ya? Ayo. Shager. 3Z plus 5 itu kan Z, X-nya diganti Z. Iya. Tapi yang ini yang jadi 3 kan ini Z kuadrat. 3Z kuadrat. Kalau dikurangin Z nggak bisa, kan nggak sama Z kuadrat dengan Z. Iya. Berarti sampai Kecuali sini. ini dibagi. Oh iya, Jadi Pak. ini yang pas benar. Sudah. Selesai sampai di sini. Oh, selesai sampai di sini, Pak. Iya, yang ini nggak usah. Yang bawah ini salah. Iya. Yang itu saya beras aja di sini. Ini nggak boleh. Pak, yang 3 apa itu, Pak? 3 yang mana? kurung. Ya sudah, kamu dibuat aja di sini. X ya, apa tulis ya. Jadi di sini sama dengan 3 kali, ya ada 3-nya kan? X plus Z plus H pangkat 2 dikurangin dalam kurung H X plus H, kemudian ditambah 5 ini. Nah, kemudian ini yang R kuadrat juga harus diuraikan ya, akan sama dengan ini bisa diedit. Nah, edit sama dengan berarti 3 kali X kuadrat, ya kan? X kuadrat tambah 2H, ya kan? Ditambah, 2H sih? 2XH ya? 2XH. 2XH. Betul? Ditambah H kuadrat. Kemudian ditambah XH. Dikurangin dalam kurung XH. Ditambah 5. Jadi sama dengan 3 kuadrat X pangkat 2, ya kan? Ditambah 6X tetap 2X H atau 2HX boleh kalau mau diganti. Ya kan? Itu tetap 2 ya Pak ya, tidak dikalikan. Kan nggak bisa dong. 2HX ditambah H kuadrat dikurangin X dikurangin H tambah 5. Itu jadinya 3 kali 5 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 75. 5 kuadrat 25, 75 dikurangin. Ini masih kurang nih. Dikurangin ya kan? 5 ditambah 5. Iya, ditambah lagi. Jadi di sini masih ditambah lagi dengan, tapi totalnya tetap 75, Pak. Nah, totalnya 75 juga. Tambah 5 dikurangin. Oh iya ya. Oke. Sudah hasil. Nah, ingat bahwa dalam belajar matematik ini sebaiknya yang kamu tekankan adalah proses. Jadi kamu harus tuliskan di sini adalah 3 kali 25 atau 5 kuadrat dikurangin 5 ditambah 5 sama dengan 75. Jadi ininya benar, kalau ininya belum ada, kemungkinan nilainya berkurang. Tapi ininya benar,
ininya salah, misalnya, oh ini jadi 70, masih ada nilainya. Nah. Karena prosesnya benar. Karena berpikir analitik. Oke? Sudah ngerti semuanya? Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Jadi, ini sama soalnya kan? Ternyata saya sama dengan ini soalnya ya. Mungkin karena saya sudah hafal kali. Nah, selain itu, Pak, maaf. ya, Pak, balik lagi ke slide sebelumnya, mohon maaf. kurang kenceng nak suaranya. Jangan Tolong kembali ke slide sebelumnya. Tuh Pak, maaf yang nomor C itu 3x kuadrat 6hx bukannya itu dikali jadinya ya? Ya kan 3x-nya 3 kali, oh iya 6hx. Ya. Saya tadi belum kalikan ya? Belum Pak. Itu namanya juga orang sudah tua sering lupa. Iya, belum dikalikan 3 ya. 3x ini berarti 3 kali x ini 6hx ini ya. Nah, ini 3hx di sini. Kalau saya edit aja ini, edit, jadi di sini adalah 6hx. Bagus, gitu dong. 6hx ini 3 H kuadrat. gitu ya. Hapus yang lainnya. Nah. Yang nggak membingungkan. Good. Siapa tadi yang komen? Asep Pak. Asep ya? Yang siapa? Yang bilang 6hx tadi siapa? Asep Pak. Halo. Ini pada pemalu gini repot. Oke. Jadi, nah berikutnya adalah hubungannya dengan demand function, fungsi permintaan. Suppose di equation P atau P yang sama dengan 100 per Q menunjukkan hubungan antara harga per unit dari suatu produk untuk sejumlah Q produk yang akan dibeli oleh konsumen, yaitu demand per minggu untuk harga tertentu. Maka cara menuliskan sebagai fungsi demand-nya adalah Q diwakili, jadi tandanya panahnya pakai garis ini dengan 100 per Q sama dengan P. Karena ini adalah fungsi berapa harga jika dibeli per minggunya dengan jumlah tertentu. Kalau dibalik, ya biasa aja dibalik, cuman berarti Q sama dengan 100 per P. Kalau ini fungsi jumlah, yang ini tadi fungsi harga permintaan. Price quantity. Oke, lanjut. Kita masuk ke special function. Sebelum special function, saya mau coba saya stop dulu recordnya biar nggak terlalu besar filenya.